Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Sofatunisa, NPM 182151062. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari pembuatan proposal penelitian kualitatif yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis ditinjau dari self-confidence siswa kelas 7 SMP Negeri 5 Tasikmalaya dalam materi segi 4. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika, Bapak Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Matematika adalah kunci ke arah kesuksesan. Jadi, bagi seseorang yang mempelajarinya, maka akan membuka pintu karir yang cemerlang. Tidak sedikit siswa yang menganggap bahwa tujuan matematika hanya untuk keperluan kehidupan sehari-hari. Ternyata bukan hanya itu saja, tetapi matematika diajarkan pada dasarnya bertujuan untuk melatih pola pikir siswa agar dapat memecahkan masalah dengan kreatif, kritis, logis, dan tepat. Sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 dalam kurikulum 2013 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yaitu membangun landasan bagi berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif. Salah satu kemampuan yang dapat mendorong berkembangnya suatu potensi siswa adalah dengan adanya kemampuan berpikir kreatif dalam dirinya. Kreatif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan, sedangkan matematis ialah sangat pasti dan tepat. Sehingga kemampuan berpikir kreatif matematis adalah kemampuan berpikir yang bertujuan untuk menciptakan atau menemukan ide baru yang berbeda, tidak umum, orisinil, yang membawa hasil yang pasti dan tepat. Hasil inilah yang menjadi sebuah tolak ukur di mana siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan berpikir kreatif. Di samping itu, dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dibutuhkan sebuah self-confidence yang dapat dibentuk oleh siswa sejak dini. Self-confidence atau percaya diri adalah sejauh mana adanya keyakinan terhadap penilaian atas kemampuan untuk berhasil. Pada kenyataan di lapangan, banyak siswa yang menganggap matematika adalah pelajaran yang sangat sulit untuk dipecahkan. Hal itu dikarenakan banyak siswa yang merasa kurangnya kepercayaan diri dalam pembelajaran matematika, karena mereka berpandangan bahwa matematika merupakan pelajaran dengan sejuta rumus. Nah, kurangnya kepercayaan diri siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika dapat mempengaruhi tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dan faktanya, siswa menganggap belajar matematika tidaklah penting. Hal ini menunjukkan kondisi kepercayaan diri siswa dalam berkemampuan tingkat tinggi, khususnya kemampuan berpikir kreatif matematis yang rendah. Dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kemampuan berpikir kreatif, sering ditemukan beberapa kesalahan sehingga diperlukan analisis kemampuan berpikir kreatif yang dilihat dari tingkat kepercayaan diri siswa. Nah, yang kedua adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dalam materi segi 4, dan yang kedua, bagaimana self-confidence yang terdapat pada siswa dalam materi segi 4. Nah, yang selanjutnya adalah definisi operasional. Yang pertama ada kemampuan berpikir kreatif dan yang kedua ada self-confidence. Nah, yang pertama, kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan tertinggi seseorang dalam berpikir dan menciptakan suatu produk secara baru dan berkualitas. Berpikir kreatif juga merupakan melahirkan ide baru dengan upaya untuk melakukan pembaruan dengan produk yang sudah ada atau menciptakan produk baru dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas dari produk lama. Hal ini berkaitan dengan penggabungan unsur-unsur atau ide yang terdapat di dalamnya yang menjadikan sebuah gagasan yang baru guna untuk memunculkan ide lain serta dalam hasilnya berupa penggabungan dari beberapa unsur atau ide yang ada. Nah, meskipun begitu, berpikir kreatif membutuhkan kesadaran dan kemampuan tingkat tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan secara baik dan berkualitas. Nah, yang selanjutnya adalah self-confidence.
Self-confidence adalah perasaan yakin akan kemampuan diri sendiri yang mencakup penilaian dan penerimaan yang baik terhadap dirinya secara utuh, bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang lain sehingga individu tersebut dapat diterima oleh orang lain maupun lingkungannya. Penerimaan ini meliputi penerimaan secara fisik dan psikis. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa self-confidence merupakan adanya sikap individu yakin akan kemampuannya sendiri untuk bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkannya sebagai suatu perasaan yang yakin pada tindakannya, bertanggung jawab terhadap tindakannya, dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk menganalisis kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dalam materi segi 4. Yang kedua adalah menganalisis kemampuan self-confidence siswa dalam materi segi 4. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat dari penelitian ini, yang terdiri dari dua manfaat. Yang pertama ada manfaat teoritis dan yang kedua adalah manfaat praktis. Nah, untuk manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dalam menyelesaikan soal dalam materi segi 4. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat praktis. Nah, manfaat praktis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bagi guru. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis ditinjau dari self-confidence siswa. Yang kedua ada bagi peserta didik. Nah, instrumen penelitian dan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui dan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga adalah bagi peneliti. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis. Yang selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama, ada kemampuan berpikir kreatif, pengertiannya menurut beberapa ahli. Yang pertama, ada menurut Mahmudi dan Sumarmo pada tahun 2004. Ia mendefinisikan berpikir kreatif sebagai proses konstruksi ide yang menekankan pada aspek kelancaran, keluasan, kebaruan, dan keterincian. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan berpikir seseorang akan dipicu oleh masalah-masalah yang menantang. Yang kedua adalah menurut Munandar pada tahun 2014 pada buku halaman 25. Kemampuan berpikir kreatif merupakan kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai kemampuan untuk memberi gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru atau unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Nah, yang terakhir ada menurut Trisna Nosanti pada tahun 2010 yang mengemukakan bahwa berpikir kreatif adalah kemampuan menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah. Berpikir kreatif mendorong manusia untuk lebih bersikap terbuka sehingga lebih fleksibel, melihat dari berbagai sudut pandang, memperhatikan peluang sekecil apapun, mencoba berbagai macam kesempatan, dan pantang menyerah. Nah, yang selanjutnya adalah aspek kreativitas matematis yang dikemukakan oleh Munandar pada tahun 2014, yaitu ciri-ciri kreativitas dalam tiap aspek. Yang pertama adalah aspek kelancaran, yang kedua aspek keluasan, yang ketiga aspek orisinalitas, dan yang terakhir adalah aspek keterincian. Sedangkan menurut Silver pada tahun 1997, aspek kreativitas matematis yaitu digunakan dalam 3 aspek. Yang pertama adalah fleksibilitas, kefasihan, dan kebaruan. Nah, yang selanjutnya adalah terdapat beberapa pengertian mengenai self-confidence menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Hakim pada tahun 2002 yang menjelaskan bahwa self-confidence yaitu sebagai suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya, dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk dapat mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya. Nah, yang selanjutnya ada menurut Al-Uqsari pada tahun 2005, self-confidence adalah keyakinan seseorang individu akan kemampuan yang dimiliki sehingga merasa puas dengan keadaan dirinya. Nah, pada hakikatnya, kepercayaan diri ini terbentuk atas dasar keyakinan yang terjadi pada diri seseorang.
Dan yang terakhir ada menurut Brainage dan Amish pada tahun 1988, self-confidence merupakan suatu perasaan cukup aman dan tahu apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya, sehingga tidak perlu membandingkan dirinya dengan orang lain dalam menentukan standar, karena ia selalu dapat menentukannya sendiri. Nah, yang selanjutnya, Hendriana, Rohaiti, dan Sumarmo merangkum indikator utama self-confidence, yaitu ada 4. Yang pertama adalah keyakinan terhadap dirinya sendiri, yang kedua adalah bertindak mandiri dalam mengambil keputusan, yang ketiga adalah memiliki konsep diri yang positif, dan yang keempat adalah berani mengemukakan pendapat. Yang selanjutnya adalah kerangka teori. Pada penelitian ini yang disajikan secara singkat dapat dilihat dari gambar di atas, di mana kemampuan berpikir kreatif matematis ini mempengaruhi self-confidence, dan kemampuan berpikir kreatif ini indikatornya adalah fluency, flexibility, novelty, dan self-confidence adalah keyakinan terhadap diri sendiri, bertindak mandiri dalam menangani keputusan, memiliki konsep diri yang positif, dan berani mengemukakan pendapat. Nah, yang selanjutnya adalah fokus penelitian. Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis menurut Silver, yang terdiri dari 3 indikator utama, yaitu fluency, yang kedua flexibility, dan yang ketiga adalah novelty. Nah, ditinjau dari self-confidence siswa dengan mengisi kuesioner yang berisi indikator menurut Hendriana, Rohaiti, dan Sumarmo yang terdiri dari 4 indikator, yaitu keyakinan terhadap diri sendiri, bertindak mandiri dalam mengambil keputusan, memiliki konsep diri yang positif, dan berani mengemukakan pendapat. Penelitian ini berfokus pada peserta didik di salah satu kelas 7 SMP Negeri 5 Tasikmalaya. Nah, yang selanjutnya adalah prosedur penelitian. Untuk metode penelitian, penelitian ini merupakan suatu penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Metodologi penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, sebagai lawannya eksperimen, di mana peneliti ini adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Yang selanjutnya adalah sumber data penelitian. Menurut Spradley, dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi atau sampel, tetapi dinamakan social situation atau situasi sosial yang terdiri dari 3 elemen. Yang pertama adalah tempat. Penelitian ini dilaksanakan pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama yang beralamat di Jalan R.M. Marta Dinata, nomor 85 Kota Tasikmalaya, yaitu SMP Negeri 5 Tasikmalaya. Nah, tempat tersebut dipilih untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didiknya yang ditinjau dari self-confidence. Lalu yang kedua adalah pelaku atau actors. Nah, untuk responden dalam penelitian ini difokuskan pada salah satu kelas di kelas 7 SMP Negeri 5 Tasikmalaya sebagai subjek penelitian. Hal ini dikarenakan materi yang difokuskan dalam penelitian ini adalah materi yang dipelajari di kelas 7. Lalu yang ketiga adalah aktivitas. Penelitian ini berpacu pada kegiatan peserta didik kelas 7 yang diharuskan untuk menjawab tes yang sudah disediakan, yaitu tes esai dan tes non-esai, yang kemudian akan dilanjutkan dengan melakukan wawancara. Nah, teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu melalui teknik tes dan non-tes. Teknik tes yang digunakan berupa tes esai untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis melalui ketercapaian indikator. Dan teknik non-tes yaitu berupa angket self-confidence yang diperkuat dengan hasil wawancara. Nah, untuk instrumen penelitian, dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen harus divalidasi seberapa siap dan seberapa jauh pengetahuan peneliti mengenai penelitian yang akan dilakukan. Lalu yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Nah, setelah data diperoleh, maka peneliti akan melakukan beberapa pengujian yang diperlukan untuk memperoleh kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah.
Peneliti akan melakukan analisis mengenai lembar jawaban peserta didik yang telah dikerjakan dan akan menganalisis pada setiap butir pencapaian indikator mana yang sekiranya banyak terdapat kesalahan-kesalahan dalam pengerjaan. Dan selanjutnya, dengan data angket dan wawancara yang dilakukan langsung kepada subjek akan diketahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, untuk waktu dan tempat penelitian ini dilakukan pada bulan Mei pada tahun 2021. Tempat penelitian ini adalah di SMP Negeri 5 Tasikmalaya. Penelitian ini akan dilaksanakan pada 2 kelas di kelas 7 SMP Negeri 5 Tasikmalaya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.